Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai gerak pada tumbuhan. Simak dan tonton terus ya videonya. Teman-teman, pada materi sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Bergerak pada manusia dan hewan itu berbeda dengan cara bergerak pada tumbuhan. Tumbuhan termasuk jenis gerakan pasif ya, karena gerakannya tidak menyebabkan tumbuhan tersebut berpindah tempat, melainkan hanya beberapa saja yang bergerak atau mengalami perubahan arah, seperti pada batang, akar, dan helaian daun. Selanjutnya, kita akan masuk pada jenis rangsangan gerak pada tumbuhan. Tumbuhan melakukan gerakan bertujuan untuk menanggapi rangsangan atau stimulus, baik yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan maupun yang berasal dari luar tubuh tumbuhan. Rangsangan yang berasal dari dalam tubuh seperti karena faktor hormon, sedangkan rangsangan yang berasal dari luar seperti karena adanya perubahan suhu, cahaya, air, gravitasi, sentuhan, dan zat kimia. Gerakan pada tumbuhan ini menunjukkan bahwa tumbuhan melakukan iritabilitas. Sifat gerak pada tumbuhan dalam menghadapi rangsangan dapat dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama disebut dengan sifat gerak positif. Yang kedua disebut dengan sifat gerak negatif. Sifat gerak positif adalah gerak tumbuhan dengan arah gerak mendekati sumber rangsangan. Sedangkan negatif yaitu gerak tumbuhan karena menjauhi sumber rangsangan. Coba perhatikan gambar yang ada di samping. Rangsangan yang diberikan itu adalah berasal dari sinar matahari. Rangsangan gerak positif terdapat pada batang tanaman yang bergerak ke atas menuju arah sumber datangnya cahaya matahari. Sedangkan gerak rangsangan yang negatif adalah contohnya pada akar yang menjauhi sumber rangsangan, yaitu matahari. Secara umum, jenis gerak pada tumbuhan dapat kita bedakan menjadi tiga bagian. Yang pertama yaitu gerak endonom, yang kedua gerak eksionom, dan yang ketiga gerak higroskopis. Gerak endonom adalah gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan, seperti rangsangan yang berasal karena adanya hormon. Yang kedua, gerak eksionom yaitu gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan yang berasal dari luar tubuh tumbuhan. Rangsangan ini seperti karena adanya pengaruh cahaya matahari, suhu, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu gerak higroskopis, yaitu gerak bagian tumbuhan yang diakibatkan oleh perubahan kadar air dalam tubuh tumbuhan, sehingga terjadi pengerutan yang tidak sama rata. Gerak eksionom ini banyak sekali contoh dan jenisnya. Untuk lebih paham, kita bahas satu persatu ya. Sekarang kita akan masuk pada jenis gerak eksionom yang pertama, yaitu gerak nasti.
Gerak nasti adalah gerak pada tumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Nah, gerak nasti ini termasuk gerak aksionom karena rangsangan yang berasal dari lingkungan luar tubuh tumbuhan. Jenis gerak nasti ini dapat kita bedakan menjadi 6 bagian. Yang pertama, seismonasti, yang kedua, haptonasti, yang ketiga, termonasti, yang keempat, niktinasti, 5, fotonasti, dan yang keenam, nasti kompleks. Pengen tahu kan penjelasannya? Yuk tonton terus videonya. Gerak nasti yang pertama yaitu seismonasti atau yang disebut juga dengan tikmonasti. Seismonasti adalah gerak nasti yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa sentuhan. Contoh dari gerakan seismonasti ini adalah gerakan menutupnya daun putri malu ketika disentuh. Kenapa ya? Jadi teman-teman, pada pangkal daun putri malu terdapat yang namanya pulpinus. Pulpinus sendiri fungsinya adalah untuk mengatur tekanan turgor. Jadi, ketika daun putri malu tersebut kita sentuh, tekanan turgor pada putri malu tersebut akan menurun, sehingga menyebabkan daun putri malu tersebut akan menutup. Gerakan nasti yang kedua yaitu haptonasti. Haptonasti adalah gerakan nasti yang disebabkan oleh rangsangan berupa sentuhan serangga. Contoh dari gerakan haptonasti adalah menutupnya daun Venus flytrap saat disentuh oleh serangga. Bila ada serangga yang menyentuh bagian dalam daun Venus flytrap, daun akan segera menutup sehingga serangga akan terperangkap di antara kedua belahan daun tersebut. Yang ketiga yaitu termonasti. Termonasti adalah gerak nasti yang dipengaruhi oleh rangsangan suhu. Contoh dari gerak termonasti ini adalah mekarnya bunga tulip saat musim semi. Karena saat musim semi adalah suhu yang optimal untuk bunga tulip bermekaran, yaitu 22 derajat Celcius. Jadi teman-teman, jika mau pergi ke Belanda, harus pada saat yang tepat ya, untuk menyaksikan mekarnya bunga tulip. Yang keempat yaitu niktinasti. Niktinasti adalah gerak nasti yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa lingkungan yang gelap. Contohnya adalah gerakan menutupnya daun lamtoro pada malam hari. Nah, teman-teman, pada sebagian tumbuh-tumbuhan, lingkungan yang gelap menyebabkan terjadinya penurunan tekanan turgor pada tumbuh-tumbuhan, sehingga menyebabkan daun tumbuhan tersebut menjadi layu. Hal ini terjadi pada daun lamtoro. Yang kelima yaitu fotonasti. Fotonasti adalah gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan berupa cahaya. Nah, teman-teman, pengaruh intensitas cahaya matahari akan memiliki respon tertentu pada masing-masing tumbuhan. Salah satunya adalah membukanya bunga pukul 4 di waktu petang. Nah, teman-teman, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang gerak nasti yang disebabkan karena pengaruh sentuhan, cahaya, suhu, dan lingkungan gelap.
Nah, ternyata masih ada satu jenis nasti loh, yaitu nasti kompleks. Nasti kompleks ini adalah gerak nasti yang disebabkan oleh beberapa rangsangan yang terjadi secara bersamaan. Contohnya, gerakan membuka dan menutupnya stomata. Gerakan membuka dan menutupnya stomata ini dipengaruhi oleh cahaya, konsentrasi CO2, suhu, dan kadar air dalam waktu yang bersamaan. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Klik like and subscribe jika kamu merasa video ini bermanfaat. Jaga kesehatan.